warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Jadi sebelum melakukan pembelajaran, kita mulai dengan bacaan basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Buka saja terlebih dahulu. Vika, jadi Bu. Oke, baik. Jadi ketika peserta didik ini hadir semuanya ya. Nah, saya cek pelatihannya dulu. Ya, sudah rapi. Ya, berarti sudah rapi, sudah pakai dasi, kelas juga sudah rapi. Begitu ya. Baik, anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar berkaitan dengan menulis puisi. Nah, ada tujuan pembelajaran kali ini adalah ya, menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangun. Unsur pembangunnya apa? Satu, unsur fisik dan unsur batin. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran menulis puisi, di sini Vela menyiapkan satu puisi karya Kyai Haji Mustofa Bisri atau disingkat dengan Gus Mus. Coba Vela minta tolong nanti dibacakan. Dari mana? Tapi oke, terima kasih. Boleh kita kasih. Oke, dari Kyai Haji Mustofa Bisri ini ketika menulis sebuah puisi, otomatis dia memiliki pengalaman hidup bisa atau terinspirasi dari mana? Nah, Gus Mus ini adalah seorang pemimpin masa dulu, makanya dia melihat keadaan negaranya seperti itu, akhirnya dituangkan dalam bentuk puisi. Banyak sekali tema-tema puisi yang bisa kita ambil. Di antaranya di sini ya, ini masih puisi Gus Mus. Nah, ini sebentar. Nah, ini coba diperhatikan. Gambar satu ini berkaitan dengan apa? Kalau kalian melihat gambar satu ini lagi ngapain sih? Gambar satu sedang apa sih? Pidato ya, benar. Lagi pidato. Lalu gambarnya juga ini? Kita bisa tarik kesimpulan bahwa gambar pertama ini bisa kita buat tema tentang politik atau tema pendidikan juga bisa. Begitu pun dengan gambar kedua. Oh, di sini ada gambar tentang pendidikan ya, tentang sekolah ya. Nanti melalui gambar ini saya akan membuat puisi berjudul pendidikan seperti itu. Jadi sebelum saya menulis puisi, saya terinspirasi dulu melalui gambar itu ya. Bukan hanya gambar saja. Di sini juga ada. Saya membaca novel berjudul Malaikat Juga Tahu. D. Lestari ini menulis sebuah novel. Sudah pernah nonton filmnya? Belum. Nah, ini kan sudah difilmkan kan? Nah, dari pembacaan novel tersebut, akhirnya D. Lestari ini membuat sebuah puisi. Judulnya apa sama? Disamakan dengan novel tersebut. Jadi D. Lestari ini membuat sebuah puisi itu karena terinspirasi dari sebuah novel. Nah, paham ya? Jadi D. Lestari ini ketika membuat puisi, dia terinspirasi dari novel, lalu dibuat menjadi puisi. Banyak sekali tema-tema yang bisa kita ambil ya. Oleh karena itu, kita bisa simpulkan bahwa menulis puisi itu banyak bentuknya. Pertama, saya melewati semua objek terlebih dahulu. Wah, di sini saya ada objek. Di meja itulah hasil dari saya menulis. Akhirnya dari objek tersebut saya buat menjadi puisi. Setelah itu baru saya menentukan tema. Oh, temanya lagi meja belajar, jadi temanya tentang pendidikan. Lalu saya membuat alur ceritanya bagaimana beruntun. Setelah itu saya menyusun lari-lari puisi dengan memperhatikan unsur fisik dan unsur batin. Tentu kita tahu unsur fisik itu apa saja sih? Satu, coba siapa yang masih ingat? Tipografi untuk penulisan puisinya itu bagaimana? Gaya, bahasa atau najas banyak sekali. Ada metafora, personifikasi. Sedangkan unsur batin adalah unsur yang ada di dalamnya. Paham ya? Ada rasa, ada amanat,
Itu ya. Baru setelah saya menulis sebuah puisi tersebut, saya mau membuat judul. Dan kemarin ya, Bu Vela lihat di depan meja Bu Vela ada HP. Dalam waktu 5 menit, saya sudah membuat sebuah puisi. Dan apakah puisi itu mengalami proses editing, Pak? Oke, itu ya anak-anak, paham? Kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Baik, di sini Bu Vela menyiapkan sebuah LKPD. Saya bagikan LKPD terlebih dahulu ya. Di LKPD tersebut ada banyak sekali tema. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, dari 8 tema ini silakan kalian memilih satu gambar. Setelah itu buatlah sebuah puisi berdasarkan pengalaman kamu. Contoh, di sini ada gambar ibu, anak, dan ayah. Oh ya, saya di situ akan membuat puisi tentang keluarga. Silakan. Oke, gitu. Bisa dipahami? Oke, saya kasih kesempatan untuk membuat puisi tersebut. Baik anak-anak, waktunya sudah selesai. Ya, silakan untuk selanjutnya presentasi. Saya membutuhkan beberapa siswa untuk membacakan, mengapresiasi hasil karya-nya. Silakan Mbak Vika, silakan maju untuk membacakan puisi hasil karyanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puisinya luar biasa sekali. Kalau kita melihat dari judulnya, itu bisa kita tarik kesimpulan bahwa temanya berkaitan dengan pendidikan. Seperti itu ya. Tak lupa juga ketika kita menulis puisi harus disertai dengan unsur fisik dan unsur batin. Karena anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kita sudah tahap akhir, kita evaluasi terlebih dahulu dan refleksi pembelajaran kita terlebih dahulu. Bagaimana menurut kalian menulis puisi itu mudah atau sulit? Ayo, bagaimana? Zubaida sepertinya ingin bicara. Kalau sudah tahu objeknya, sudah tahu apa unsur lahir dan unsur batinnya, isi dan batinnya, saya kira itu menulis puisi. Menulis puisi pertama adalah topiknya atau temanya. Setelah itu jangan lupa kita tentukan unsur fisik dan unsur batin, baru puisi itu kita buat. Seperti itu ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.